Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita akan membahas soal yang lebih ringan dari biasanya. Masih tentang volley. Dan bicara soal volley, tentu kita udah nggak asing dengan kata aboard. Buat yang belum tahu, aboard sebenarnya secara bahasa sendiri itu berarti di atas kapal. Walau kalau dalam bahasa yang lebih luas, terlebih lagi dalam dunia olahraga ya, aboard berarti adalah atlet yang bermain di luar negara asal, yang diasosiasikan dengan menaiki kapal dalam perjalanannya. Nah, aboard ini sangat penting ya bagi perkembangan olahraga sebuah negara, apapun olahraganya, nggak cuma volley. Terlebih jika negara itu adalah negara yang masih cukup berkembang di olahraganya dan secara fasilitas serta kualitas masih belum bisa seperti di negara lain yang lebih maju. Tentu sistem aboard itu sangat-sangat penting untuk menimba ilmu. Secara logika aja deh, kalau atletnya aja maju, mental dan skillnya jadi lebih bahkan jauh lebih baik, maka akan sangat berpengaruh dengan performa ketika tim nasionalnya nanti tampil. Dia bahkan bisa menjadi pendongkrak semangat atlet-atlet lain yang belum aboard atau bahkan masih belum terlalu berkembang. Contoh aja deh, kita analogikan orang yang lagi merantau. Misal kalian dari desa terus kerja keluar kota, pas kalian pulang kalian pasti akan merasakan mental dan vibes yang beda kan. Kayak gue nih, pengalamannya udah sampai kota, gue bisa ngelakuin apapun yang belum bisa lo lakuin di desa, gitu-gitu deh. Itu masih di kota yang secara budaya dan karakter orang-orangnya tuh masih sama. Ya kalian pikir aja kalau di luar negeri yang lebih maju secara teknologi, pemikiran serta budayanya, pasti percaya dirinya juga akan lebih bagus. Apalagi untuk atlet di negara tempat menimba ilmu itu akan menemukan lawan-lawan yang levelnya di atas liga lokal. Secara skill bakalan lebih improve dan naik level juga. Dan ini bisa dibawa ke negara sendiri sebagai bahan perbandingan dan juga evaluasi. Mirip-mirip kayak studi banding DPR ke luar negeri gitu deh. Bedanya yang ini beneran studi banding dan nggak ngabisin APBN. Gitu, jadi aboard itu sangat penting. Bukan berarti liga lokal tuh jelek ya, cuma belum sampai di level dimana pemain kita tuh nggak perlu menimba ilmu ke luar negeri lagi. Ya, bicara aboard, di Asia Tenggara sendiri tuh ada beberapa negara yang udah cukup banyak pemain yang aboard. Sebutlah Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Walaupun dari keempat negara ini, baru Thailand yang benar-benar serius dalam sistem ini gengs. Udah nggak usah ditanya lagi lah, ada berapa pemain aboard di sana. Sebutlah yang kalian tahu aja deh. Di Liga Korea ada Wipawi, Pornpun, Tanacha yang udah familiar. Dan itu cuma segelintir, masih banyak lagi di luaran sana. Ya ini nggak terlepas dari Thailand itu udah menyentuh level dunia lah, dimana VNL udah jadi langganan. Sementara kita itu masih menjadi penonton setia VNL tanpa pernah menyentuhnya. Orang civilik aja, kita tuh masih harus bekerja lebih keras lagi. Dan saat ini untuk menyentuh VNL tentu masih cukup sulit, bahkan masih belum terlihat. Sebenarnya di Indonesia sistem aboard udah cukup dikenal lah, terlebih sejak Mega masuk ke Red Sparks di Liga Utama Korea. Sebenarnya Mega bukanlah atlet pertama yang bermain di Liga Utama luar negeri. Sebutlah Rifan yang pernah main di Jepang, Fahri Septian di Bulgaria, Doni Haryono di Thailand dan lain-lain. Tapi benar-benar Mega yang berhasil menembus V-League Korea dengan kualitas broadcast yang luar biasa bagusnya itu, dan merupakan salah satu liga terbaik di Asia. Jepang juga termasuk salah satu yang terbaik. Sebenarnya ada juga Mbak Yola Yuliana yang masuk ke Sunbeam, tapi ya itu bukan liga utamanya Jepang. Sama sekali nggak mengerdilkan liga keduanya Jepang, tapi konteksnya kita lagi bahas yang bermain di liga utama. Makanya langsung boom banget tuh pas Mega berhasil tembus di Korea. Apalagi Mega adalah atlet wanita pertama yang sampai sejauh ini. Dan memang ya, sektor pria di Indonesia tuh lebih unggul di sini baik secara timnas maupun tim lokal. Kebalikannya banget dengan Thailand. Di sana sektor putri tuh sangat mendominasi. Sayangnya sepertinya volley Indonesia tuh masih cukup mentok di Mega aja gitu. Padahal ada Anjani Zahra di Liga Utama Aussie yang jarang kesorot. Itu pun karena Zahra udah lama di Aussie ya dan menempuh pendidikan di sana. Bahkan nih kalau Mimin bahas Anjani Zahra yang pernah Mimin buatin konten, gak ada yang nonton. Ya tapi Mimin bisa apa ya, itu pilihan orang dan emang preferensi orang beda-beda. Sekarang pertanyaannya ya, apakah Indonesia khususnya putri sulit banget untuk mengirim pemain sebanyak Thailand? Apa sih kendalanya? Kira-kira yang udah Mimin rangkum tuh ada dua akar masalah utama. Pertama, kualitas liga domestik. Proliga kita emang seru banget, tapi musim kompetisi yang pendek dan gaji lokal yang sudah cukup tinggi kadang membuat pemain minder untuk pindah ke luar negeri. Apalagi jika harus bersaing ketat gitu. Jadi kan kayak ya ngapain gitu, gue harus bersaing sama orang-orang yang lebih banyak, males banget ya, mending jadi PNS.
Dan ini sayangnya terjadi tidak hanya di volley, di sepak bola pun sama. Gaji pemain-pemain lokal kita apalagi yang udah punya nama dan juga followernya banyak, gila gede-gede amat bro. Iklan terus masuk, endorsement, kualitas media sosialnya juga semakin tinggi daripada skillnya. Ya ini adalah sebuah ironi sebenarnya. Makanya pas waktu Coach Sinteyong masih melatih timnas Indonesia, peraturannya yang melarang keras bagi para pemainnya untuk terlalu aktif bermain di sosial media, itu Mimin sangat setuju. Ya tapi apalah daya, yang baik-baik malah ternyata didebak juga. Kedua, jaringan dan agen. Pemain Thailand itu udah memiliki jalur dan koneksi yang kuat dengan agen-agen internasional di Korea, Jepang, dan Eropa yang sangat jelas. Mereka tahu persis nih siapa-siapa pemain Thailand yang layak direkrut. Kita baru mulai membuka jalur ini tuh lewat kesuksesan Mega. Nah solusinya PBVS itu perlu mendorong pemain muda untuk berani keluar, bahkan ke Liga Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam sekalipun gak apa-apa. Toh Thailand juga jauh lebih baik daripada kita secara fasilitas, sistem, dan lain-lain. Selain itu menjadikan pemain abroad bukan lagi pengecualian ya, tapi sebagai benchmarking standar kualitas timnas. Kalau ini udah dipenuhi, boom, tinggal tunggu waktu aja sih timnas kita naik level. Tapi jangan dilupain juga gitu, sistem Proliga harus diperbaiki. Jangan cuma bisnisnya aja, tapi pengembangan kedepannya jauh lebih penting. Daripada mentingin Live Volley, mending Proliga agak dipanjangin. Terus Liga 2, liga-liga ya di bawah-bawahnya itu yang sangat sistematis gitu. Jangan yang musiman kayak tiba-tiba ada turnamen apa. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa buat selingan, tapi liganya harus berjalan dengan baik. Kembali ke Mega ya, sekarang Mega tuh banyak haternya karena beberapa kejadian baru-baru ini gitu, dimana dia udah masuk ke tim Turki. Ternyata ya ada beberapa hal yang sebenarnya tidak terlalu dijabarkan kepada kita halayak ramai, yang mana akhirnya Mega gagal juga untuk bermain di Turki. Ya Mimin nggak tahu detail yang aslinya kayak gimana, tapi yang ada ya begitulah, kalian udah pada tahu lah. Tapi tentu kalian harus ingat gitu bahwa Megawati udah membuka jalan dan membuktikan bahwa pemain Indonesia nggak kalah saing. Tugas kita dan federasi nih yang lebih penting adalah memastikan bahwa Mega bukan yang terakhir, melainkan yang pertama dari gelombang besar pemain Indonesia yang berani menjemput karir di luar negeri, terlebih bisa sukses di negeri tersebut. Jadi ya buat kita sebagai supporter, kita dukung terus aja lah pemain-pemain kita. Mau itu main dimanapun gak apa-apa, di Thailand oke, Vietnam oke, Filipina silahkan. Kita harus dukung, tapi juga wajib mengkritisi siapapun yang sedang berada di atas gitu. Mungkin akan didengar, mungkin juga enggak. Karena kita sama-sama tahu orang atas nggak terlalu suka didikte. Mereka lebih suka disanjung kepalsuan. Orang-orang tua yang nggak tahu prioritas itu emang lebih gampang ditunggu mati daripada berubah, kalau kata Adriano Calbi. Ya udahlah, daripada kita ngomongin yang ono. Apakah menurut kalian tuh Proliga perlu mengubah regulasi agar pemain lebih tertarik abroad, atau secara keseluruhan sistem yang harus lebih dulu diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih semuanya, mungkin segitu dulu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe buat nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Report selanjutnya. And see you di What Happens During a Time Out next. Bye bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your